Laptop gaming monster dari ROG ini mengadaptasi desain dari pesawat tempur jet. Yang dulu laptop ini sangat bestseller karena harganya yang cukup kegencet. Tapi apakah sekarang performanya masih bisa meroket dan gak lelet? Ya udahlah, gak usah cerewet. Selamat menonton. Air di kulit yang lengket-lengket. Hai Andika, guys di sini selamat datang di Retas atau review laptop bekas episode ke-12. Laptop yang akan kita retas kali ini cukup unik. Kenapa saya bilang unik? Karena dulu laptop ini sempat menjadi bestseller karena laptop ini masuk ke kategori gaming entry level yang harganya nggak terlalu mahal. Perkenalkan, ini adalah Asus ROG GL552VX yang 4 tahun lalu, yang berarti sekitar tahun 2016. Harga dari laptop ini, harga SRP-nya itu sekitar 14.500.000, bahkan ada yang jual sampai 15 juta. Nah, sekarang 4 tahun berlalu, harga laptop ini bekasnya itu ada di angka range 8-9 juta. Apakah laptop ini masih worth it untuk digunakan di tahun 2019? Dan apakah performanya masih bisa digunakan untuk bermain game AAA yang hits di tahun 2019 ini? Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, buat kalian yang belum melupain mantan, cepet lupain, karena mantan itu adalah sesuatu yang membuat kalian tidak produktif. Dan kalau udah lupa mantan, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan terima kasih untuk sponsor kita hari ini, yaitu XVPN. Dari namanya kalian pasti udah tahu kalau XVPN adalah aplikasi VPN yang bisa kalian gunakan untuk membuka semua website yang diblokir dan melindungi privasi kalian ketika kalian berselancar di internet. Dan XVPN adalah satu-satunya aplikasi VPN yang memiliki fitur killer switch, IP checker, dan juga DNS leak test. Yang dengan ketiga fitur ini kalian nggak perlu khawatir IP address atau privasi kalian dilacak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi misalkan kalian berselancar di dark web sekalipun, informasi kalian akan tetap aman. XVPN juga memiliki banyak server di berbagai negara yang mempermudah kalian untuk streaming dan gaming dengan memilih server terdekat dan tercepat yang sudah disediakan oleh aplikasi XVPN. Aplikasi XVPN juga bisa kalian gunakan di iOS, Android, Windows, Linux, router, dan cross-platform lain. Dan yang paling penting, XVPN ini gratis. Jadi buat kalian yang mau download XVPN bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang masuk ke retas episode ke-12, yaitu Asus GL552VX yang memiliki spesifikasi Intel Core i7 6700HQ, 4 core 8 thread dengan base clock 2,6 GHz dan juga boost clock yang bisa di-up sampai 3,6 GHz dengan jumlah TDP-nya 45 watt. Untuk RAM bawaannya, Asus GL552VX ini sebenarnya menggunakan RAM 4 GB DDR4 dengan speed 2133 MHz. Cuman unit yang kita retas ini sudah di-upgrade menjadi 8 GB. Kemudian untuk storage bawaannya menggunakan SSHD 1 TB dengan speed 7200 fps. Cuman unit yang kita review ini sudah di-upgrade dengan SSD M.2 berkapasitas 128 GB. Untuk graphic card-nya menggunakan Nvidia 950 DDR5 dengan jumlah VRAM 4 GB. Untuk layarnya berdimensi 15,6 inch Full HD dan panelnya masih TN. Dan buat kalian yang minat dengan laptop yang kita retas ini, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung bahas Asus ROG GL552VX yang dikeluarkan pada bulan 9 tahun 2016. Kenapa saya bisa tahu? Seperti biasa, di semua laptop itu pasti ada informasi tentang manufakturnya. Di sini tertulis 2016-09. Berarti garansi resminya udah habis, karena garansi resmi Asus kan cuma 2 tahun. Jadi kalau ini udah habis, dan ini pakai model-model lama ya. Jadi baterainya masih copot kayak gini. Tapi nanti kita bahas, sekarang kita bahas dulu dari segi desain. Dari segi desain, Asus ROG GL552VX ini diklaim Asus kalau desain dari Asus GL552 ini mengadaptasi desain dari F-22 Stealth Fighter. Kalau kalian nggak tahu apa itu F-2 Stealth Fighter, F-22 itu adalah pesawat jet tempur asal Amerika. Nah, sekarang pertanyaannya, bagusan mana ROG yang kemarin itu mengadaptasi dari desainnya BMW iX dan juga ROG yang mengadaptasi desainnya pesawat jet tempur? Kalau saya pribadi, saya lebih suka, entah kenapa ya, saya lebih suka desain yang ini dibandingkan yang iX kemarin. Karena ini tuh terlihat lebih pria banget gitu, macho, elegan, dan ya kesan gamingnya itu dapat banget. Tapi kalau desain memang semuanya kembali ke selera masing-masing. Dan untuk finishing tekstur dari GL552VX ini menggunakan tekstur parutan kuku. Jadi kalian juga bisa menghaluskan kuku di casingnya yang ini. Cuman yang ini nggak bisa. Ini tuh plastik. Ini tuh ada dua varian ya guys. Dulu itu ada hitam dan juga yang silver. Yang silver itu nggak pakai plastik polikarbonat parutan kuku kayak gini. Yang silver itu pakai casing metal. Tapi kalau yang varian yang hitam ini dia kayak pakai finishing karbon tekstur kuku gini. Nanti ini logonya juga nyala. Sekarang langsung aja kita coba. Kelihatan apa enggak ya? Nah, dia nyala cuman nggak terlalu
nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bara, apa bahasa Indonesianya bara, nggak terlalu terang nyalanya. Jadi logo ROG-nya ini nyala, tapi logonya redundant ya, atau double. Jadi kalau menurut saya logo Asus ini dihilangkan aja dan diganti menjadi ROG. Kayak logo Predator itu saya nggak suka banget. Logo Predator itu kan ada Acer, kemudian ditambah lagi Predator. Jadi logonya double. Kalau lebih baik sih logo itu satu aja, yang simple, yang terlihat elegan gitu, nggak usah banyak-banyak dan terlalu rame. Sekarang kita coba apakah laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Seharusnya bisa sih, karena laptop ini kan tebel banget bagian bawahnya. Hampir bisa. Kita coba lagi. Harus pelan-pelan ya. Oke, belum bisa. Hampir bisa karena udah ngangkat sedikit. Tapi dia masih belum bisa dibuka dengan satu tangan. Nah, di area keyboard ini desainnya itu sama dengan ROG yang 2019, 2018. Jadi logo ROG-nya itu ada di kanan dan keyboardnya udah backlit berwarna merah. Keyboardnya lengkap, full dengan numpad. Jadi kalau menurut saya di bagian area keyboard ini nggak terlalu ketinggalan zaman sih. Sekarang kita coba dulu keyboardnya apakah enjoy. Untuk keyboardnya dari segi feel menurut saya udah nyaman sih. Beda dengan varian Asus yang harga 4 jutaan, ini karet-karetnya lebih kerasa solid. Jadi nggak kocak atau ngeflek kayak di harganya X441MA atau laptop Asus lain yang harganya 4 jutaan. Kemudian di bagian atas keyboard ini ada kayak desain-desain abstrak gitu, garis-garis. Nah, kalau kalian lihat, ini kenapa area space yang di sini itu lumayan lebar karena digunakan untuk membuang panas. Dan di sini juga ada 2 speaker. Langsung aja kita coba speakernya. Kalian mau lagu apa nih? Lagu yang lagi hit sekarang apa? Didi Kempot. Dan kemarin saya juga lihat Didi Kempot di Kickfest. Jadi untuk coba lagu, sekarang kita coba lagu Didi Kempot aja. Oke, jadi untuk suaranya menurut saya sih standar. Meskipun ini termasuk laptop gaming entry level yang casingnya besar, ya nggak terlalu spesial lah jika dibandingkan dengan laptop-laptop sekarang yang speakernya itu udah premium banget. Kalau ini ya kayak laptop sekarang yang mungkin harganya 4-5 jutaan, jadi suaranya itu nggak kenceng, bassnya nggak dapet, ya standar lah. Untuk touchpadnya dia menggunakan desain yang all-in-one, jadi klik kanan dan klik kirinya ini menyatu dengan touchpad dan sudah menggunakan Windows Precision Driver. Kalau untuk digunakan sih dia agak licin ya permukaannya. Responsifnya sih cukup responsif, cuman dia agak licin, nggak keset. Jadi kayak kurang nyaman gitu kalau dibuat berselancar. Kalau untuk klik kanan dan kirinya, travel distance-nya dapat, tombolnya padat dan nggak terlalu kerasa murah. Sekarang kita bahas apa lagi? Keyboard tadi sudah, sekarang kita bahas port I/O. Untuk port I/O-nya di sebelah kirinya ini terdapat input power, USB Type-C. Tahun 2016 sudah ada USB Type-C ya. Kemudian ada HDMI, input LAN, dan juga 2 buah USB 3.0. Di sebelah kanannya, gila ini laptop berat banget. Di sebelah kanannya ada Kensington Load DVD-RW. Kita coba apakah bisa, masih berfungsi dengan baik. Kemudian ada USB 2.0, head dan juga jack audio, 2 buah. Oke, kita bahas beratnya ya, karena cukup berat juga. Berat dari laptop ini sekitar 2,6 kg. Dengan dimensi ketebalannya itu 3 cm. Jadi memang kalau laptop-laptop jadul atau laptop keluaran agak lama itu memang, kalau laptop gaming ya, dulu itu laptop gaming semakin tebal, semakin gede, dia itu semakin terlihat keren. Makanya kalau laptop-laptop gaming dulu itu kan semakin terlihat besar, itu berarti dia semakin mahal. Cuman sekarang kebalikannya, laptop gaming yang semakin tipis dia semakin mahal. Dan itu adalah bukti kalau desain itu berubah-ubah. Mungkin ke depan bakalan hits lagi desain-desain laptop yang seperti ini. Tapi yang nggak mungkin hits adalah desain bezel dari framenya. Untuk layarnya ini framenya masih tebel di keempat sisinya, jadi kiri, kanan, atas, bawah masih tebel banget. Jadi meskipun laptop ini 15,6 inch, jadi ya dia terlihat tetap 15,6 inch. Kalau laptop sekarang kan laptop 15,6 inch terlihat seperti 14 inch. Itu dikarenakan framenya yang tipis atau bezel-less. Cuman kalau laptop dulu ya 15,6 inch terlihat seperti 15,6 inch. Ya kalau menurut saya sayangnya memang kalau dari segi desain Asus ROG G552VX ini yang kalah atau yang tertinggal itu adalah di bagian frame dan juga ketebalannya. Jadi dia ketebalnya itu sampai 3 cm dan beratnya 2,6 kg tanpa charger. Chargernya lumayan besar, mungkin ini sekitar 400 gram. Jadi ini chargernya, sebentar saya ambilkan. Nah ini chargernya, dan chargernya ini lumayan, mungkin sekitar setengah kilo lah.
Jadi kalau kalian bawa plus charger itu beratnya bisa sampai 3 kg. Kemudian untuk resolusi layarnya dia udah Full HD tapi masih pakai penalty N. Jadi kalau kalian lihat dari atas, dari bawah, kanan, kiri kayak gini perubahan warnanya masih terjadi, atau wide viewing angle-nya itu nggak begitu luas. Kalau untuk kondisi fisiknya di bagian cover belakang ini nggak ada bekas-bekas pemakaian. Ini tuh cuman kotor. Karena desain-desain yang nggak glossy atau desain-desain yang menggunakan desain tekstur parutan kuku kayak gini itu jarang banget kena lecet. Karena dia kan teksturnya nggak rata, jadi misalkan kalian kena kunci atau apa itu jarang banget bisa lecet. Kecuali di bagian ini, mungkin di bagian ini bisa lecet karena dia nggak pakai tekstur parutan kuku. Cuman di laptop ini lecet bekas pemakaiannya hampir nggak ada. Yang ada itu ada di bagian dalam, di bagian keyboardnya ini, di bagian sini kalau kalian lihat. Nah ini tuh penyakitnya laptop bekas Asus. Jadi biasanya itu ada kayak denden atau kayak cat-cat yang mengelupas gitu. Nah di sini kalau kalian lihat, di sebelah kanan kita lihat juga ada sedikit-sedikit. Kalau untuk bagian lain sih masih aman, masih enjoy. Kalau di bagian belakangnya ini juga minim bekas pemakaian. Dan ini laptop tahun 2016, jadi baterainya itu masih copotan kayak gini. Enaknya baterai copotan itu misalkan kalian mau ngegame atau laptopan nggak pakai baterai, kalian tinggal copot aja baterainya, kemudian laptopnya kalian gunakan sambil dicas. Dan untuk Asus ROG G552 VX yang kita retas ini, tadi saya coba untuk streaming YouTube loop menggunakan koneksi WiFi. Baterainya bisa bertahan sekitar 2 jam 47 menit. Jadi ya masih cukup lah kalau kalian gunakan untuk streaming. Di bagian bawah ini juga diberikan akses yang mudah untuk kalian mengupgrade. Jadi kalian tinggal copot baut yang di sini dan di sini. Ini nanti ada slot RAM dan juga slot hard disk. Dan kalian nggak perlu membuka semua casing bawah seperti pada laptop ROG sekarang. Jadi kalian diberikan easy upgrade namanya. Dan laptop ini bawaannya dulu 4 GB, tapi sekarang sudah di-upgrade menjadi 8 GB dan juga sudah di-upgrade dengan menggunakan SSD berkapasitas 120 GB. Oke, jadi sekarang langsung aja kita tes ROG G552 VX ini untuk memainkan game-game AAA yang hits di tahun 2019 ini. Apakah Core i7 generasi ke-6 6700HQ plus Nvidia GTX 950 ini masih bisa digunakan untuk memainkan game-game berat AAA yang lagi hits di 2019 ini? Pertama kita tes menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui AW Monitor. Dan hasilnya Core i7 Skylake 6700HQ di tuning hardware G552 VX mendapatkan skor 656 CB dengan suhu max load sekitar 92 derajat Celcius. Untuk skor OpenGL-nya Nvidia 950 di Asus G552 VX mendapatkan skor 84,26 fps. Lanjut ke tes rendering Adobe Premiere Pro menggunakan template khusus yang udah kita beli di Video Hive khusus untuk benchmark di DKID. Asus G552 VX di retas kali ini mampu merender video template yang kita beli dengan durasi waktu 2 menit 14 detik. Sekarang kita tes untuk gaming. Game pertama kita menggunakan game casual yaitu CSGO dengan settingan rata kanan Full HD. Dan hasilnya Asus ROG G552 VX mendapatkan average FPS di atas 100 dengan suhu max load CPU 92 derajat Celcius dan GPU ada di 98 derajat Celcius. Lanjut ke game wajib DKID yaitu PUBG Steam atau PUBG PC, settingannya Full HD dan grafiknya medium. Dan di game ini juga masih playable untuk dimainkan dengan average FPS 37-40an FPS, suhunya juga masih sama di atas 90 derajat Celcius. Lanjut ke game Origin yaitu Apex Legends, settingannya Full HD, grafiknya tetap medium, dan hasilnya juga masih playable di angka 47-50 fps. Lanjut ke game PES 2019 menggunakan settingan Full HD, Asus ROG G552 VX mendapatkan average FPS di angka 42-47 dengan suhu max load yang relatif sama. Di game terakhir kita mencoba di Battlefield 5, settingannya Full HD, grafiknya medium, dan hasilnya juga masih playable untuk dimainkan dengan average FPS 30-35 fps. Oke guys, jadi cukup segitu aja video retas di episode ke-12 kali ini. Dan apakah Asus ROG G552 VX ini worth it untuk kalian beli di tahun 2019? Jawabannya adalah iya, kalau misalkan kalian beli bekas dengan range harga 8-9 juta. Tapi kalau kalian beli dengan harga baru di range harga 14-15 juta, menurut saya udah overpriced banget dan udah nggak cocok untuk dibeli. Karena tadi saya cek di beberapa e-commerce masih ada beberapa toko yang jual Asus G552 VX ini dengan harga baru.
Ya, dengan harga 14-15 juta kalian bisa dapat spesifikasi yang jauh lebih tinggi. Contohnya kalian bisa dapat Core i7 generasi ke-9 dan juga Nvidia 1650. Nah, jadi ini adalah alasan pentingnya memahami spesifikasi laptop yang pengen kalian beli. Karena buat orang awam itu nggak tahu generasi prosesor, jadi tahunya itu cuma Core i3, Core i5, dan Core i7. Nggak tahu generasinya. Saya kasih contoh, misalkan kalian beli Core i7 7700HQ, itu performanya sama dengan Core i5 8300. Jadi sekali lagi, kalau mau beli laptop atau beli apapun, pahami dulu spesifikasinya, jangan asal beli Core i5, Core i7 karena di CPU itu ada generasinya. Dan kalau dari segi performa, seperti yang kalian lihat di beberapa gaming test tadi, Intel Core i7 generasi ke-6 6700HQ plus Nvidia 950 di tuning hardware-nya Asus ROG G552VX ini masih bisa digunakan untuk bermain game berat, game hits, game AAA di tahun 2019 ini meskipun dengan settingan yang nggak terlalu rata kanan. Dan terakhir, kalau dari segi desain, menurut saya desainnya juga nggak terlalu ketinggalan zaman di bagian cover belakangnya. Kalau ini kita balik, ya itu framenya masih kelihatan tebal kayak gini, dan sekarang lagi zamannya laptop tipis dan ringan yang baseless. Jadi memang desain-desain laptop yang framenya tebal kayak gini udah jarang diminati. Tapi kalau untuk bagian cover belakangnya ini, entah kenapa saya pribadi lebih suka yang ini daripada G504. Kalau yang ini kan katanya Asus mengadaptasi F-22 Stealth Fighter atau pesawat jet tempur asal USA. Kalau yang G504 itu mengadaptasi BMW i8, jadi dia lebih premium. Tapi kalau saya, entah kenapa saya lebih suka desain yang ini karena terlihat lebih cowok banget gitu. Ya, kekurangannya kalau dari segi desain itu sih, dia juga masih berat. Ini beratnya sekitar 2,6 kg dan ketebalannya 3 cm. Ya, memang dulu itu laptop gaming yang tebal dan besar itu lebih diminati daripada laptop gaming yang tipis karena terlihat lebih keren. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari G552VX di segmen retas kali ini. Buat kalian yang mungkin punya seri ini, bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi dan saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, kok Andika Setiabudi lagi gitu loh. Ya udahlah, gitu aja. Daripada muter-muter lagi kata-kata saya kan. Bye-bye.